berbahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Pada video kali ini kami akan melakukan supervisi akademik berbasis coaching untuk pemenuhan modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Niwayan Arista Dewi, saya dari SD Negeri 5 Melinggi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eka Hadinata, saya dari SD Negeri Hindu 1 Bukia. Perkenalkan, saya Anak Agung Istri Dianika Pramadewi dari SD Negeri 5 Melinggi. Kami adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu Pak Eka. Om Swastiastu, Bu Arista. Saya punya tamu istimewa ini, teman seperjuangan. Bagaimana kabarnya Bu Pak Eka? Baik Bu Arista. Bu Arista gimana kabarnya ini? Baik, setiap hari baik. Nah Pak Eka, sebelum kita melakukan proses coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan bersama Pak. Pertama-tama nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada proses coaching hari ini. Kemudian Pak Eka antara coach dan coachee nanti saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian tersebut. Apakah nanti juga coaching ini terlaksana sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian bagaimana nanti Bapak melakukan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya dan juga nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak ajukan. Jangan lupa juga Pak Eka, nanti Bapak Eka kan tahu bagaimana dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi biar tidak tegang ya nanti antara coach dengan coachee-nya. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan nih yang saya ingin tahu tentang Pak Eka. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Pak Eka kembangkan dari proses coaching kali ini? Tentunya yang saya ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dari ketiga yang Pak Eka sebutkan itu, yang mana nih yang menjadi fokus perhatiannya Pak Eka itu yang mana? Yang menjadi Yang lebih spesifik lah. Spesifik yang diobservasi. Yang lebih spesifik yang ingin saya tingkatkan itu adalah di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobotnya. Lalu indikator keberhasilan Pak Eka nanti apa? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai dalam proses coaching kali ini, yaitu saya ingin coachee saya menemukan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga nanti bisa menimbulkan atau menemukan solusi akan permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Benar Pak Eka. Jadi kan kita sebagai coach harus mampu ya untuk menuntun dari coachingnya supaya nanti keresahan, masalah ataupun problemnya yang ingin disampaikan nanti kita bisa menuntunnya sehingga menemukan ide baru, solusi seperti itu Pak Eka ya. Baiklah Pak Eka, untuk observasi kali ini sekian dulu. Nanti silakan Pak Eka bersama coachingnya melakukan proses coaching. Ya, terima kasih Pak Eka. Terima kasih Bu. Om Swastiastu Pak Eka. Om Swastiastu Bu. Gimana kabarnya Pak Eka? Baik sekali Bu. Bu sendiri gimana kabarnya? Ya, sehat sehat Pak. Mohon maaf dikit ya, ganggu sebentar waktunya yang mau ngobrol-ngobrol lah sedikit gitu sama Pak Eka, boleh ya? Soalnya akhir-akhir ini saya merasa kayak bingung gitu Pak di sekolah Pak. Wah, bingung nih. Ya. Bingung kenapa Bu? Bisa dijelaskan lebih rinci? Iya. Jadi di sekolah itu kan sekarang kan pemerintah itu sedang menggalakkan adanya komunitas belajar PL. Dan kebetulan kepala sekolah saya itu menunjuk saya sebagai ketua komunitas. Nah, komunitas belajar di sekolah saya itu sebenarnya sudah berjalan, sudah rutin nih berjalan, sudah ada program juga yang saya susun sendiri gitu. Tetapi saya lihat kok justru tidak ada dampak yang signifikan terhadap anak gitu. Itu yang membuat saya bingung gitu Pak. Kalau saya bisa tarik benang merahnya ya, berarti permasalahan yang Bu hadapi hari ini atau sekarang tentang komunitas belajar di sekolah Bu yang belum berdampak terhadap hasil belajar murid, seperti itu ya Bu ya? Iya betul Pak, karena kan esensi dari komunitas belajar itu kan sebenarnya bagaimana bisa berdampak positif terhadap murid.
sedangkan sudah berjalan tapi kok tidak ada dampaknya gitu. Saya bingung jadinya. Baiklah, kira-kira dari percakapan kita hari ini ya, apa yang ingin Gugum dapatkan? Saya sih berharapnya saya ketemu tidak bingung lagi gitu. Maksudnya bagaimana komunitas saya tetap berjalan namun bisa berdampak positif bagi anak gitu, baik dari perilakunya, kemudian dari motivasi siswa saat belajar gitu, dan juga dari segi kenyamanan di sekolah seperti itu, Pak Eka. Baik, tadi Gugum menyampaikan indikator keberhasilan sebuah komunitas belajar itu ya harus berdampak terhadap hasil belajar siswa, seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 sudah sejauh mana keberhasilan komunitas belajar yang ada di sekolah ini? 1 sampai 10 Pak ya, mungkin di sekitar angka 5 kali Pak ya, soalnya saya lihat sih masih banyak siswa tuh belum termotivasi saat belajar gitu Pak. Baik, berarti di angka berapa tadi? 5 ya? Di angka 5. Nah, lalu target Gugum ingin meningkatkan keberhasilan Kombel Gugum itu di angka berapa sekarang? Mungkin di angka 8 dulu kali Pak ya, soalnya kan mengubah perilaku tuh nggak bisa instan gitu ya, mungkin ya 8 dulu, nanti kalau sudah 8 baru saya tingkatkan lagi gitu. Baik, berarti Gugum ingin mengubah ke angka 8 ya. Oke. Nah, menurut Gugum, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau gangguan nih sehingga komunitas belajar yang sudah berjalan rutin tersebut belum mampu mencapai indikator keberhasilan yang sudah Gugum katakan tadi? Hambatannya Pak ya, kalau saya pikir-pikir lagi Pak ya, kayaknya komunitas belajar yang sudah berjalan nih Pak, sepertinya saya terlalu berfokus pada peningkatan kapasitas guru. Jadi saya lebih sering mengajak guru-guru tuh untuk mengejar sertifikat di PNM gitu. Jadi sepertinya belum sesuai dengan tujuan dari komunitas belajar itu berdampak pada siswa. Jadi hanya sekedar gurunya meningkatkan kompetensi, tetapi muridnya tidak ada peningkatan seperti itu kayaknya Pak. Oh, baik. Nah, kalau menurut Gugum belum sesuai ya, lalu strategi apa yang akan Gugum lakukan ya agar tujuan itu bisa tercapai? Mungkin saya akan menyusun ulang program ya Pak ya, karena kemarin tuh saya menyusun program itu sendiri gitu. Jadi tidak berdasarkan hasil belajar murid, tidak ada artinya saya susun sendiri berdasarkan pengetahuan saya gitu. Cuman masalahnya sekarang adalah saya kurang tahu nih apa aja permasalahan yang dihadapi di anak-anak. Kalau di kelas saya mungkin tahu, tapi di kelas lain tuh saya belum tahu gitu. Itu yang saya kayaknya susah juga gitu. Oh, berarti seperti tadi Gugum bilang ya, ini tingkat kebingungan Gugum di sini ya sepertinya ya. Nah, untuk menentukan pembahasan materi, adakah rekan ibu yang mengetahui permasalahan terkait dengan implementasi pembelajaran ataupun tentang keamanan sekolah itu sendiri? Iya, betul juga sih Pak ya. Kemarin sepertinya saya perlu urun rembuk, soalnya kan yang tahu situasi itu tidak hanya saya gitu. Yang saya tahu kapasitasnya paling di kelas saya saja. Cuman kayaknya saya perlu urun rembuk sama teman-teman yang lain gimana situasinya di kelas 1, kelas 2, kelas 6 gitu. Jadinya biar ada informasi yang lebih lengkap dari teman-teman. Kayaknya kayak gitu. Untuk menyusun program maksudnya ya? Iya, untuk menyusun program. Iya. Baik, berarti tentunya kita menyusun program itu tidak bisa sendiri ya. Tentunya butuh support dari rekan-rekan lain tentunya. Baik, luar biasa sekali Bu. Nah, dalam menyusun program, saat urun rembuk atau diskusi nanti, apa saja yang akan Bu bahas nanti? Yang akan saya bahas, yang pertama mungkin menanyakan tentang apa saja permasalahan yang dihadapi teman-teman, khususnya di pembelajaran. Ya. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan situasi di sekolah seperti keamanan di sekolah, kemudian menganalisis hasil belajar murid barangkali Pak ya,
karena nanti itu yang dijadikan sebagai topik-topik pembahasan pada saat komunitas belajar. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baru nanti menyusun program. Jadi dalam menyusun program tersebut Gugum berangkat dari apa yang dibutuhkan siswa terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, baru kemudian menghasilkan topik-topik pembahasan di Komba, kan seperti itu. Luar biasa sekali itu Gugum menurut saya ya. Nah, kapan nih kira-kira Gugum akan melakukan urun rembuk bersama rekan bimbingnya? Secepatnya sih Pak ya, karena kembali saya kan hari Sabtu, mungkin Sabtu ini udah langsung saya eksekusi biar tidak lama, karena kan mumpung awal tahun juga, jadi momentumnya pas untuk kita diskusi di awal. Mantap sekali ya Gugum ya, gercep sekali loh Gugum ini. Langsung dieksekusi seperti itu ya. Iya. Baik Gugum, dari percakapan kita tadi ya, apa kira-kira yang Gugum dapatkan? Ya, dari ngobrol-ngobrol dengan Bapak nih saya jadi tercerahkan gitu Pak dari dunia kegelapan. Jadi awalnya kan saya selalu bilang bingung kayak benang kusut gitu, tapi setelah ditelisik lebih jauh lagi, dicari akar masalahnya, oh ketemu ternyata seperti ini. Jadi saya sangat berterima kasih nih berkat ngobrol dengan Bapak nih saya jadi tercerahkan gitu. Wah, luar biasa sekali ya Gugum ya. Dan mudah-mudahan ya apa yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasikan ya terutama dan dengan baik dan berdampak sesuai dengan harapan Ibu tentunya ke depannya. Saya tunggu ya kabar baik dari Ibu ke depannya. Siap Bapak. Terima kasih Bapak sudah membantu saya menemani berbincang-bincang itu. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Bapak Eka, kita ketemu lagi. Saya ingin sebelum mengakhiri sesi coaching ini kan, saya ingin bertanya lah sedikit lah jadi perasaannya Pak Eka, bagaimana pencapaian kompetensi yang sudah Pak Eka lakukan seperti itu ya. Kita mulai dulu. Saya bertanya bagaimana perasaannya Pak Eka? Wah, gimana ya? Saya sangat tertantang sekali loh pada saat coaching ini. Bagus. Banyak loh kita bisa bertukar pikiran tentunya ya, Iya. dan tentunya tanggapan-tanggapan dari coach itu sendiri ya. Ilmu baru ya Pak ya. Ilmu baru yang saya dapatkan dari coach itu sendiri sebenarnya. Tapi kolaborasinya sangat bagus sekali pada saat coaching. Pak Eka gimana tadi kompetensi saat Pak Eka melakukan proses coaching itu sudah terlaksana belum? Saya rasa sudah Ibu. Sudah. Saya sudah saya sudah menjadi pendengar yang aktif terhadap coach saya sendiri. Kemudian saya juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coach saya sendiri, sehingga kedepannya atau nanti dia bisa menemukan sendiri solusi akan masalah yang ada di sekolahnya. Dan saya rasa ataupun saya harap dengan proses coaching saya terhadap coach tadi bisa berdampak nantinya ke depan. Tadi kan juga saya membersamai Bapak bersama coach ya, jadi saya tahu alurnya. Jadi tadi saya lihat juga alur kitanya sudah masuk lah Pak, sudah sesuai ya, tadi ada identifikasi dan lain sebagainya tercapai. Juga tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah kepada coachnya saya lihat. Sehingga seperti yang Bapak Eka tadi bilang sudah mampu lah menggali potensi dalam dirinya, ada ide-idenya. Jadi adalah solusi untuk mencari masalahnya seperti itu. Nah, apabila nanti Pak Eka ingin melaksanakan coaching lagi, proses coaching lagi, apa yang ingin kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Eka kembangkan berdasarkan hasil yang Pak Eka lakukan pada coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi ke depannya itu adalah lebih ke present ya. Karena kan kita tahu sendiri kita harus sadar penuh ya dalam proses coaching itu. Dan saya rasa di coaching ke depannya saya akan meningkatkan kesadaran penuh saya terhadap coaching itu sendiri. Dan saya juga ingin meningkatkan mendengar aktif ya, mendengar secara aktif terhadap penyampaian yang disampaikan oleh coach saya itu. Bagus sekali Pak Eka, dari tadi juga saya menyaksikan bagaimana langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan, itu sudah bagus sekali.
mungkin ada masukan dari saya saat Bapak mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci, nanti dianalisis lagi ya, misalnya kayak tadi kan membicarakan masalah kombel kan seperti itu. Nanti Bapak bisa menggali lagi apa sih potensi lagi yang ingin Bapak kembangkan dari Kocinya, seperti itu. Jadi saya rasa dari tadi sudah keren sekali Pak Eka. Nah, terima kasih banyak Bu. Iya, semoga bisa bermanfaat untuk Pak Eka sebagai Koci, kemudian nanti juga bermanfaat untuk pengalaman baru yang Bapak Eka temukan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih banyak Bu Arista. Selamat pagi Bu Arista. Selamat pagi Bu Gung. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sehat, iya. Jadi hari ini Bu Arista mau coaching ya, Iya. mau melaksanakan coaching. Nah sebelum Bu Arista melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita sedikit bahas gitu ya, terkait nanti tentang rubrik penilaian, kemudian terkait juga dengan apa yang nanti karena ini kan supervisi ini sifatnya bimbingan gitu ya, apa yang mau dikembangkan dari kompetensi itu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, yang mau menyampaikan dulu terkait rubrik penilaian. Jadi nanti ketika Ibu coaching dengan coachingnya yang hadir di sana mengobservasi, menilai dan ada beberapa kriteria penilaian gitu ya. Nanti ada 3. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Jadi ketika mendengarkan aktif, bagaimana nanti Ibu pada saat mendengarkan itu bebas dari judgement, asumsi, kemudian asosiasi dari pengalaman pribadi seperti itu. Nih, kemudian kriteria yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot, dari mana nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka seperti itu. Terus yang terakhir itu bagaimana Ibu memberdayakan coach supaya nanti dia bisa mengeksplor dirinya, mengeluarkan ide-ide seperti itu. Itu yang terkait coaching. Terkait kriteria penilaian. Untuk rubriknya ada pertanyaan Ibu? Tidak. Jelas nih? Iya, jelas. Nah sekarang ada beberapa hal yang ingin Tiang tanyakan dulu terkait coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Nah, dalam melakukan coaching itu kan ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang coach kan gitu ya Bu ya. Nah, sekarang di kegiatan hari ini kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan gitu? Kalau kompetensi yang ingin dikembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama itu adalah present, kemudian yang kedua adalah kemampuan mendengarkan aktif, yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau itu kompetensi. Oke, berarti jadi yang mau dikembangkan ketiga kompetensi intinya ya. Oke. Nah, dari ketiga ini kompetensi mana yang kiranya lebih spesifik perlu saya amati kira-kira? Untuk yang lebih spesifik, saya ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa seperti itu Bu Gung? Karena saat kita menjadi coach itu kan kita benar-benar harus tahu dong, paham bagaimana alurnya dengan memancingnya dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Jadi untuk kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, satu lagi nih Bu Arista, apa yang menjadi indikator ketercapaian bahwa kompetensi yang ingin kembangkan itu? Kalau indikator pencapaian, yang pertama saya ingin melakukan sesuai dengan alur cerita. Yang kedua nanti saya ingin sebagai coach itu bisa lah untuk memberikan arahan atau mendorong si coach ini, beliau ini supaya nanti menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan ide-ide baru untuk menghilangkan keresahan, kebingungan dari coach ini. Oke, baik. Berarti alur ceritanya tadi ya sama mendorong di mana coachingnya dapat menemukan solusi. Oke, baiklah. Untuk observasi ini itu saja yang ingin Tiang coba dari Ibu. Nanti silakan Ibu melakukan coaching bersama coachingnya. Tiang akan membersamai nanti. Terima kasih Bu Gung. Om Swastiastu Bu Arista. Om Swastiastu Pak Eka. Saya minta waktunya sebentar. Apakah bisa Bu Arista? Bisa. Ini saya kaget ada tamu istimewa datang. Sepertinya ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Tapi sebelumnya apa kabar dulu Pak Eka? Baik Bu Arista. Bu Arista apa kabarnya? Baik sekali. Gimana Pak Eka? Betul sekali Bu. Saya datang ke sini
ingin mendiskusikan sesuatu tentang dengan ibu ya tentunya, tentang komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Komunitas belajar, masalah yang menarik ini Pak Eka, karena kan memang komunitas belajar itu harus dilakukan ya untuk semua sekolah. Kalau boleh tahu Pak Eka, gimana permasalahan yang ingin didiskusikan detailnya? Begini Bu Arista, komunitas belajar yang ada di sekolah saya itu sebenarnya sudah terbentuk, cuma kegiatan yang ada di komunitas belajar itu sama sekali belum ada seperti itu. Nah, maksud kedatangan saya ke sini ingin mendiskusikan tentang komunitas belajar di sekolah saya terkait komunitas belajar yang ada di sekolahnya ibu. Saya lihat komunitas belajar di sekolahnya ibu sangat aktif sekali. Terlihat juga di sosial media, saya pantau terus ya sosial medianya sekolahnya ibu itu sangat suatu menarik. kehormatan loh Pak Eka, bisa kan, bisa dilihat, diperhatikan oleh Pak Eka. Jadi Pak Eka ingin mengoptimalkan bilangnya, mengoptimalkan bagaimana kinerja dari komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak. Seperti itu kan ya? Iya. Saya ingin tahu sejak kapan ini komunitas belajarnya sudah terbentuk? Komunitas belajar di sekolah saya terbentuk kurang lebih 1 tahun yang lalu Ibu. Cuma memang karena kami baru ini, komunitas belajar kami masih dibilang baru ya terbentuknya, kami belum tahu bagaimana atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu kami tampilkan di komunitas belajar kami seperti itu. Kalau boleh tanya dari sudut pandangnya Pak Eka, bagaimana perasaan Pak Eka untuk menghadapi situasi tersebut? Nah, dalam situasi ini saya merasa tertantang sebenarnya Bu. Gimana cara saya sebagai selaku kepala sekolah ya tentunya untuk dapat mengoptimalkan keaktifan dalam komunitas belajar itu sendiri seperti itu. Apa Pak Eka udah punya kiat-kiat nih, karena sudah merasa tertantang kan pasti ada kiat-kiatnya dong. Gimana kiat-kiatnya menurut Pak Eka untuk mengoptimalkan komunitas? Pasti ini sebenarnya komunitas belajar di saya itu terdapat ya guru-guru yang kompeten di bidangnya. Namun memang dari awal saya bilang karena kami tidak tahu kegiatan apa dan langkah-langkah apa, terus kemungkinan besar saya akan membentuk tim kecil dulu, seperti penggerak komunitas di dalamnya dulu. Kemudian saya nantinya akan merapatkan bersama dewan guru. Bicarakan dulu ya. Bagus sudah itu Pak Eka. Jadi saya ingin tanya dulu, nanti dalam komunitas belajar yang tadi Bapak sebutkan itu apa sih yang ingin Bapak tampilkan dalam komunitas itu? Di dalam komunitas belajar saya ingin menampilkan berbagai praktik baik tentunya, di mana nanti dalam komunitas belajar itu saya mau para guru secara bergantian membagikan praktik baik di dalamnya guna dalam meningkatkan pembelajaran tentunya di kelas, ataupun berbagi praktik baik seperti kata, video editor dan lain sebagainya. Jadi bagus itu Pak Eka, kita tidak hanya menampilkan apa yang kita punya, tetapi kita juga memberikan kesempatan kepada guru lain untuk menampilkan apa yang mereka miliki dengan berbagi praktik baik, kan seperti itu Pak Eka. Kira-kira ada nggak alternatif lain yang bisa Pak Eka berikan lah untuk perkembangan mengoptimalkan komunitas belajar? Setelah saya pikirkan secara seksama, ada satu alternatif lain yang akan saya lakukan ke depannya. Di antaranya kami tentunya di sekolah perlu motivasi dari pihak luar tentunya. Contohnya misalnya Bu Arista ini yang saya lihat komunitas belajarnya sudah efektif sekali ya di sekolah. Nah, maksud saya untuk di alternatif tersebut Bu Arista sebagai pembicara saya undang ke sekolah guna berbagi praktik baik di dalam komunitas belajar saya seperti itu. Bagus sekali Pak Eka ya. Hal-hal yang seperti itu yang menjadi masukan baru lah, tidaknya bisa dijadikan pertimbangan lah ya, alternatif lain. Bagus sekali Pak Eka. Kalau misalnya dikonversikan ke dalam angka, menurut Pak Eka langkah itu bisa tingkat keberhasilannya di poin berapa, antara 1 sampai 10?
dalam alternatif tersebut maksudnya. Iya. Dalam alternatif tersebut saya rasa kalau ada wajah baru ya, kalau ada wajah baru ke sekolah dalam komunitas belajar itu tentunya akan menarik motivasi dari guru-guru. Yang pasti. Maka dari itu saya kira sudah ada di angka 8 sampai 9. Betul sekali. Saya juga memiliki pemikiran yang sama dengan Pak Eka ya. Mungkin dengan ini akan semakin optimal lah komunitas belajar yang terjadi ini. Kemudian ada nggak target Pak Eka nih? Pak Eka ingin menargetkan rencana ini bisa tercapai berapa bulan misalnya, berapa lama seperti itu target waktunya? Tentunya saya akan melakukan secepatnya ya. Nah kebetulan juga minggu depan di sekolah kami akan mengadakan rapat dewan guru. Saya akan bentuk dulu penggerak komunitasnya, kemudian pada saat rapat tersebut saya akan mengumumkan kepada dewan guru, para dewan guru. Kemudian saya rasa minggu depan setelah saya rapat sudah bisa melakukan kegiatan di komunitas belajar kami. Hal-hal yang menarik sekali Pak Eka. Dari tadi kita berbicara seperti itu dari awal, dari mengoptimalkan. Saya ingin tahu lagi setelah diskusi yang tadi Bapak lakukan dengan saya, ada nggak yang Pak Eka temukan gitu? Yang Pak Eka refleksikan dari diskusi kita tadi? Wah, perbincangan kita hari ini membuat saya lebih jelas ke depannya untuk mengambil langkah apa yang akan saya lakukan tentunya dalam meningkatkan atau mengoptimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Seperti itu, Ibu. Semoga berhasil, tetap semangat Pak Eka dengan kita melangkah maju, kemudian didukung oleh teman-teman yang lain. Saya yakin nanti komunitas belajar Bapak akan lebih optimal kan seperti itu. Saya harap nanti Pak Eka juga jangan hanya menghubungi saya sekali saja. Saya juga ingin mengetahui perkembangan dari komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak. Baik Bu, saya nanti pada saat selesai kegiatan yang pertama di komunitas kami, saya akan memberikan kabar lebih lanjut. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga bisa membantu dan memberikan pencerahan. Baik Bu. Terima kasih. Oke Bu Agusta, gimana tadi kegiatan coachingnya berjalan lancar? Untungnya berjalan lancar Bu. Jadi semua stepnya, semua langkahnya dari awal sampai akhir itu tidak ada kendala. Kendala, oke syukurlah kalau gitu. Nah, dia minta waktunya sedikit ya Bu. Kita mungkin berefleksi, berbincang-bincang sebentar terkait apa yang sudah Ibu lakukan tadi. Ya, sudah melakukan coaching gitu ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana performa Ibu melakukan coaching tadi, apa yang sudah dilakukan, terus bagaimana Ibu menilainya? Kalau ditanya seperti itu untuk performa ya Bu ya, saya mau diawali dengan perasaan dulu ya. Saat bertemu dengan coachnya, teman lama ya Bu ya. Jadi saya merasa bahwa saya mendapatkan pengalaman baru. Ternyata dengan kita menjadi coach, kita tahu bagaimana pengalaman coaching, kemudian nanti tahu bagaimana dia menemukan solusi, perasaan bahwa kita bisa membantu coaching untuk menemukannya itu ternyata luar biasa Bu. Jadi dari tadi alurnya itu sudah sesuai menurut saya, dimana juga kompetensi yang saya inginkan sudah tercapai tujuannya dari segi presentnya, kemudian saya juga mendengarkan aktif lah pembicaraan dengan coaching, kemudian yang terakhir ada beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan sehingga coaching ini mampu untuk mencari solusi dari permasalahannya seperti itu Bu. Kemudian alur tirtanya juga menurut pendapat saya sudah dilakukan tadi, kemudian tanggapan dari coachingnya juga baik seperti itu. Oke ya. Yang juga mencatat beberapa hal gitu. Kalian yang ingin menyampaikan catatan observasi yang yang setuju tadi Ibu sudah melakukan alur tirta itu sudah saya lihat juga sudah terstruktur bagaimana Ibu bertanya kepada coaching mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian sampai akhirnya si coaching itu mampu menyampaikan rencana aksinya.
dan juga berkomitmen gitu di akhirnya. Cuman ada beberapa mungkin tidak banyak Bu ya, satu ini saja mungkin sedikit masukan gitu dari saya ya. Pada saat tadi diidentifikasi itu coach itu kan mengatakan kalau komunitas belajarnya belum optimal. Mungkin dari sana coach bisa menggali lebih dalam lagi, mungkin optimal yang dimaksud seperti apa, ya lebih dalam. Jadi tidak ada istilahnya menyamakan persepsi gitulah. Kadang kan optimal setiap orang tuh berbeda. Apakah dia cuma sekedar sudah ada program berarti sudah optimal, atau sudah ada program sudah ada dampak dan lain sebagainya. Iya. Oke, bisa dibagi. Iya, terima kasih Bu Gung dengan kita berdiskusi seperti ini. Juga saat observasi juga memberikan masukan lah kepada saya. Jadi saya tahu bagaimana memperbaiki diri, apa yang kekurangan saya, karena sudut pandang orang itu kan perlu ya Bu untuk bagaimana kita merefleksi kegiatan kita. Ya, tapi kalau saya lihat tadi kalau dari alur kita sudah, kemudian mendengarkan aktif juga, yang lihat dari bahasa tubuhnya Ibu sudah mulai mencatat begitu, artinya kan sudah ada kesadaran penuh di sana, presence-nya sudah ada gitu ya. Terima kasih. Catatan saya cuma itu saja, selebihnya sudah bagus, sudah sesuai. Kemudian satu hal lagi nih Bu, kira-kira ini kan sudah menurut yang sih dari kompetensi Ibu itu sudah mulai berkembang gitu ya. Tadi kan maunya meningkatkan 3 kompetensi inti tadi. Spesifikasinya itu yang menanyakan pertanyaan berbobot. Selain itu mungkin nanti ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya gitu? Yang lain mungkin karena biasanya saat kita melakukan coaching kan ada saja insidental ya, ada saja kejadian yang di luar dari ini, seperti tadi mungkin ada beberapa hal. Jadi saya ingin meningkatkan di mendengarkan aktif itu. Jadi nanti mungkin itu yang menjadi bahan saya untuk perbaiki diri. Dikembangkan lagi. Ya, Baik, mungkin itu saja ya, sedikit kita berefleksi kegiatan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya itu bisa tercapai. Kemudian apa yang sudah bagus dilaksanakan tadi tetap terlaksana secara berkelanjutan gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ibu boleh kembali. Terima kasih Bu. Om Swastiastu Bu Gung. Om Swastiastu Pak Eka. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sungkaro baik, sehat. Nah Bu Gung, sebelum kita melakukan proses coaching ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih buat Bu Gung ya. Pertama-tama yang saya ingin diskusikan tentang rubrik penilaian ya pada proses coaching kali ini. Kemudian pada coaching hari ini antara coach dan coachee akan saya nilai ya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, seperti itu ya. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian jangan lupa juga ya disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan, kompetensi apa yang akan Bu Gung kembangkan dalam proses coach kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coach kali ini, yang pertama itu hadir secara penuh presence-nya Pak. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua ya, kompetensi mana yang akan Ibu Gung kembangkan secara lebih spesifik ya, yang ingin diobservasi? Yang spesifik ingin saya diobservasi itu mungkin yang ini Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti yang lebih spesifik itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya ya, pertanyaan terakhir di observasi ini ya. Indikator keberhasilan apa yang Ibu Gung ingin kembangkan ya dalam proses coaching kali ini?
Saya indikator keberhasilannya ini gini, apa namanya Pak? Bisa menerapkan alur tirtanya itu Pak. Jadi ketika melakukan kegiatan coaching menggunakan alur tirta, jadi pembicaranya tidak lebar kemana-mana, terus bisa mendorong coach untuk menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Baik. Berarti proses coaching kali ini yang ingin Bu kembangkan itu diantaranya sesuai dengan alur depannya, kemudian apa namanya, coach itu bisa menggali potensi dan apa namanya, mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu ya. Baiklah Bu Gung, demikian praobservasi kali ini. Silakan Bu Gung melakukan coaching terhadap coaching. Ya, makasih Pak. Swastiastu Bu Arisa. Swastiastu. Gimana kabarnya? Ini terakhir kita ketemu pas diklat ya? Iya, masih di kabupaten, kabar baik Bu. Jadi gimana nih? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, ada sedikit keresahan. Jadi saya ingin ngobrol lah dengan Bu Gung, karena waktu kita ngobrol di plat itu saya merasa nyambung, ada kliknya gitu Bu, supaya nanti saya bisa lah menghadapi masalah yang saya nanti akan sampaikan sama Ibu. Ibu resah gitu ya, resah dan Iya, gelisah. resah. Ya, ya. Mungkin bisa diceritakan resahnya kenapa, masalahnya seperti apa? Gini Bu Gung, di sekolah saya kan membentuk tim PPPK ya. Di sekolah lain juga sepertinya seperti itu. Nah, kepala sekolah kebetulan menunjuk saya menjadi ketua tim PPPK. Sebagai orang yang baru, Bu, benar-benar tidak ada gambaran harus seperti apa program ini dilaksanakan. Oh, berarti Bu jadi ketua TPPK, tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Lumayan sih, lumayan berat nih kalau Iya. kerjaannya gitu ya, tanggung jawabnya. Oke. Jadi dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan hari ini? Nah, sebagai ketua tim ini, Bu, kan saya melihat juga banyak kasus-kasus yang terjadi. Concern saya itu inginnya di perundungan atau bully. Jadi itu menjadi kekhawatiran saya karena maraknya kasus bully yang terjadi di Indonesia ya Bu ya, terutama di pendidikan. Khususnya lagi hangat-hangatnya ya, banyak viral di mana-mana. Nah, kalau terkait TPPK ini, mungkin bisa diceritakan detail masalahnya tuh seperti apa gitu? Ini di sekolah saya itu kan memang sudah terbentuk tim seperti itu, tapi belum ada sebuah program di mana di program itu ada langkah preventifnya. Kemudian kalau terjadinya kasus kekerasan ini akan seperti apa, belum ada yang pasti lah Bu, belum ada dirancang seperti itu, tidak ada. Oke, berarti sudah ada SK, sudah ada tim, cuman programnya belum ada Programnya gitu belum ya? ada, hanya langkah-langkah kecil yang akan dilakukan, tapi Oke. belum secara mendetail. Oke. Nah, kalau di rapat dulu seperti itu tuh sempat dibahas Bu? Sempat dibahas, seperti yang bilang tadi dan sempat dibahas, diobrolkan, cuma hanya berdiskusi seperti ini dengan rekan guru saya, dengan kepala sekolah, tapi belum ada lah programnya, tindak lanjutnya. Terus dari yang kondisi saat ini gitu, apa yang Ibu harapkan sebenarnya dari masalah ini? Kalau harapan saya selaku tim ini, yang pertama dari siswanya dulu, biar ada lah, kita kan ingin menciptakan mewujudkan anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, kan seperti itu Bu, di mana dia bisa berakhlak mulia, seperti itu mandiri. Nah, kalau khususnya dikaitkan ke anti bully lah ini, saya ingin anak itu mempunyai nilai budi pekertinya yang bagus, rasa empatinya yang tinggi. Kemudian dari program di sekolah juga, saya ingin ada program yang benar-benar mengkhususkan, ada kita fokuskan di program perundungan ini, seperti itu. Oke, jadi fokusnya ingin merubah karakter gitu lah ya moral anak-anak, biar tertanggulangi lah perundungan itu gitu ya. Oke. Nah, dari harapan Ibu itu ada nggak mungkin sudah pernah dilakukan di sekolah terkait dengan PPPK itu sendiri? Ya, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan karena ini kan sudah berjalan ya, sudah dibentuk.
Yang pertama itu pada saat kegiatan pagi di sekolah, jadi ada morning activity-nya kan. Kami di sana secara bergiliran, saya dengan rekan-rekan yang lain membentuk grup piket yang dimana di sana bertugas untuk memberikanlah nilai-nilai positif, kemudian pencegahan bahwa perundungan itu tidak baik. Kemudian dalam pembelajaran juga saya menyelipkan beberapa tema tentang perundungan, jadi membuat poster anti bully, kemudian ada juga cerita cerpen yang mengarahkan anak supaya menghindari perilaku negatif tersebut. Kemudian dalam komunitas belajar juga, saya juga pernah bersama rekan-rekan saya sudah berkoordinasi dengan ketua komunitas belajar di sekolah. Di sana ada beberapa tema yang kami angkat mengkhususkan di perundungan ini. Jadi ada beberapa langkah-langkah preventifnya, kemudian untuk mencegah itu, kemudian apabila terjadi kasusnya seperti apa, kan yang pentingnya itu kan preventifnya Bu. Jadi memang di sekolah saya tidak terjadi perundungan seperti itu, tapi karena maraknya kasus ini, jadi itu menjadi kekhawatiran kami di sekolah. Jadi program untuk preventifnya itu lebih ditekankan lah di komunitas belajar seperti itu. Oke, berarti kalau bisa saya coba rangkum gitu ya, berarti sudah melakukan beberapa kegiatan dari morning activity, kemudian ada mengintegrasikan di pembelajaran gitu ya, sama memanfaatkan komunitas belajar. Oke. Dari yang sudah Ibu lakukan itu ada hasilnya nggak? Ada perubahan dari anak, maksudnya anak itu juga dari hal kecil ya, misalnya kalau ada sesuatu anak melakukan kesalahan pada saat menjadi petugas pengibar bendera, tidak ada yang tertawa seperti itu kan sudah perilaku positif dari anak, sudah ada hal seperti itu. Kemudian ada beberapa apa ya, jadi lebih sedikit lah tindakan kekerasan, bukan tindakan kekerasan perundungan itu bisa ditekan lah, seperti itu. Oke. Kalau kita coba bicara, kita konversikan ke angka gitu ya, angka 1 sampai 10. Kondisi yang ada di sekolah Ibu saat ini terkait anak-anaknya itu kira-kira ada di angka berapa kira-kira? Kalau di saat ini itu saya kira-kira mungkin masih di angka 5 sama 6 ya Bu. Karena belum maksimal seperti itu. Belum maksimal, angka 5 atau 6 gitu ya, kisaran 5 atau 6. Terus harapannya, targetnya mau jadi angka berapa? Tentunya ya tentunya saya ingin meningkatkan sampai semaksimal mungkin kan seperti itu ya. Harapannya bisa sampai 9 atau mungkin nanti bisa sampai 10 dengan berlangsungnya program-program yang lebih baik lagi. Oke, berarti semaksimal mungkin gitu ya. Mungkin. Oke, bagus sih, itu kan namanya kita target gitu ya. Target. Terus ada targetnya. Tinggi. Betul. Nah, tadi kan Ibu sudah banyak nih, ternyata sudah ada beberapa hal-hal yang dilakukan gitu. Ternyata tapi masih berada di angka 5, jadi belum maksimal gitu. Kira-kira menurut Ibu ada nggak rencana lain yang kiranya cocok nih diterapkan di sekolah Ibu berkaitan dengan pencegahan pembulian ini? Kalau saya pikirkan, kalau dirasa cocok ya seperti yang Bu tanya tadi, mungkin ada satu program di sekolah. Program itu adalah program Narawakia. Jadi kami secara reguler sebulan sekali itu mengundang narasumber yang ahli dalam bidangnya, seperti dari dinas kesehatan, kemudian ada dari penanganan sampah. Mungkin itu akan saya sinergikan ya Bu dengan kasus perundungan. Nanti mungkin saya akan mengundang beberapa pihak seperti Komisi Perlindungan Anak mungkin, atau dari pihak Kapolsek. Jadi kan kami mendapatkan ilmu baru bagaimana kami harusnya bertindak sebagai pengajar di sekolah apabila ada kasus perundungan itu terjadi seperti itu. Oke, jadi sudah rencananya dengan program Narawakia gitu ya. Bagus tuh Bu ya. Mungkin saya mau ATM juga nih, bagus. Iya, Narawakia. Nah, dari rencana Ibu tadi itu kira-kira ada nggak pihak lain yang kiranya bisa membantu terwujudnya rencana itu? Kalau dikatakan membantu ya Bu, tentunya kita perlu dukungan dari seluruh warga sekolah. Kenapa yang sebutkan seperti itu? Yang pertama kan saya harus koordinasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian nanti juga saya perlu dukungan dari rekan-rekan saya, rekan-rekan guru, karena nggak bisa bergerak sendiri nih Bu.
terpenting yaitu pendanaan. Bagaimana saya bisa nggak program ini berjalan? Nanti saya diskusikan dulu dengan bendaharanya. Kemudian mungkin dari orang tua siswa, apakah ini disetujui nanti? Oke, kita juga perlu izin dari orang tua anak. Seperti itu, Bu. Oke, ya berarti kalau saya lihat tuh sudah ada gambaran gitu ya, mulai dari apa yang mau dilakukan, siapa saja yang diajak kerjasama, itu sudah ada gambaran. Nah, kira kapan nih mulai dilakukan gitu, mau mulainya? Saya menargetkan 1 minggu untuk perencanaan, dari mungkin koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian nanti perizinan dan lain kan ini melibatkan instansi ya Bu. Jadi saya juga harus berkoordinasi ke sana dulu 1 minggu untuk perencanaan, dan apa ya namanya nanti untuk penargetannya mungkin Bu ya. Dan targetnya itu 1 bulan gitu, supaya saya tahu bagaimana perubahan dari anak, situasi iklim sekolah bagaimana dengan adanya program seperti itu. Betul ya, jadi 1 bulan, nanti kalau tidak ada 1 bulan kita refleksi Refleksi lagi. lagi. Baik, oke. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi nih, ada apa yang Ibu dapatkan? Ternyata dengan berbincang ya, berdiskusi dengan Bu Gung, dia menyampaikan keresahan saya dari awal sampai sekarang, saya akhirnya tahu loh, oh ini alur yang harus saya lakukan supaya tugas saya, tanggung jawab saya yang diberikan kepada saya oleh kepala sekolah itu berjalan dengan baik. Dari segi programnya seperti apa, kemudian apa lagi langkah-langkah yang harus saya lakukan. Banyak terbuka pikiran saya. Jadi saya menemukan solusi dari masalah saya. Syukur kalau ketemu sama saya Ya. gitu Bu ya kan, yang cuma membantu gitu. Itu saya tertarik juga tadi sama narasinya tuh bagus, yang juga mungkin mau adaptasi juga di tempat saya. Yang harap apa yang Ibu rencanakan itu, Ibu sudah berkomitmen gitu ya, terencana, sudah ada gambaran jelasnya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Nanti saya tunggu kabarnya ya, karena saya mau ATM juga gitu. Nanti kita bertemu lagi, saya ingin menyampaikan lah sama Bu Gung, nanti siapa tahu saya juga mempunyai pikiran pandangan yang baru untuk menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan selanjutnya. Terima kasih sekali Bu Gung ya, dengan ngobrol ini ternyata lebih baik untuk saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Ya, di lain kesempatan. terima kasih Bu Gung. Iya. Halo Bu Gung. Iya Pak. Tadi Bu Gung sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Arista ya. Ya. Baik. Sebelum penutupan nih ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Sudah siap? Sudah Pak. Sudah. Ujian saya Pak. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang Bu Gung lakukan terkait coaching terhadap indikator ketercapaian yang ingin Bu Gung kembangkan tadi? Tadi pada saat coaching itu saya sudah mengimplementasikan alur tirtanya Pak, dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kondisi di sekolah seperti apa, kemudian mendorong coachingnya untuk menemukan merancang rencana aksi, dan juga menanyakan komitmennya terkait dengan jadwal kapan rencana aksi itu akan dilakukan. Oke Bu Gung, menurut saya sebagai observer ya, tadi juga saya simak baik-baik ya pada saat proses coaching itu sendiri sudah terlaksana dengan baik ya. Proses alur cerita juga sudah tercapai. Bu Gung juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya kepada Bu Arista, sehingga Bu Arista bisa menggali potensi yang ada pada dirinya dan menemukan solusi dari permasalahan, dan juga proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching tentunya ya. Baik Bu Gung, untuk pertanyaan terakhir nih ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Gung kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, mungkin ini Pak, untuk hadir penuh dalam presentnya, hadir penuh, karena kadang kayak ketika kita sudah mulai fokus dengan jawaban dari coach, ada sesuatu lewat itu sudah mulai teralihkan gitu. Memfokuskan diri untuk tetap di sana tuh perlu latihan lagi kayaknya Pak. Saya sependapat dengan itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Gung.
hari ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Akhir kata saya ucapkan permohonan ya. Oh, santai.